Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Yunita dengan NPM 2313034072. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kedua, dan di samping saya ada Ika Seviana dengan NPM 2313034069 sebagai pemateri pertama. Dan saya Dea Gracia Sinaga dengan NPM 2313034085 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tata kalimat efektif dengan dosen pengampu Ibu Ati Kartika, SPD MPD. Pengertian kalimat efektif. Secara umum, kalimat efektif diartikan sebagai tulisan yang mampu mengungkapkan gagasan pembicara sedemikian rupa, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Lalu menurut Arifin tahun 1989, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Syarat kalimat efektif yang pertama adalah sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat adalah tidak ambigu. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat. Materi selanjutnya tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama itu ada kepaduan bagian kalimat. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak bertele-tele. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah meninggalkan rasa kemanusiaan dan yang tidak sadar bertindak di luar dari kepribadian manusia Indonesia. Yang kedua ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami dipersilahkan. Tidak logis atau tidak efektif. Yang ketiga, pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian pembaca langsung tertuju pada awal pembaca. Cara ini cukup efektif mengundang perhatian pembaca dan dilakukan secara bergilir dalam seperangkat kalimat. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah meninggalkan rasa kemanusiaan dan yang tidak sadar bertindak di luar dari kepribadian manusia Indonesia. Selanjutnya ada kriteria ciri kalimat efektif kehematan kata. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pergaulan subjek. Contoh kalimat, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Seharusnya kalimat itu berbentuk, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hipomini kata. Contoh kalimat, ia memakai baju berwarna merah. Seharusnya kalimat itu berbentuk, ia memakai baju merah. Selanjutnya, untuk kriteria ciri kalimat efektif kehematan kata, ada penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Contoh kalimat, sejak dari tadi pagi dia merenung, merupakan contoh kalimat yang tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya yaitu sejak pagi dia merenung. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menunjukkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh kalimatnya, para tamu-tamu datang dari Jakarta kemarin, merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Sedangkan untuk kalimat efektifnya adalah para tamu datang dari Jakarta kemarin. Untuk kesimpulan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulis maupun lisan. Maksud dari kalimat efektif sebenarnya sederhana, ketika struktur dan penggunaan katanya tepat, serta pembaca dapat memahaminya dengan baik.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.